Apakah akan dilakukan pemilihan pimpinan DPR pada malam hari ini atau besok. Nah, saya ingin ceritakan dulu suasana di sini. Seperti yang Anda lihat, di sini juga masih banyak sekali kursi-kursi yang kosong. Mungkin yang baru terisi hanya dari fraksi Partai Golkar, terlihat di sini. Dari Gerindra juga sudah ada. Kemudian memang kebanyakan dari fraksi koalisi pendukung dari Prabowo yang sudah hadir ke dalam ruangan. Dan tadi berdasarkan lobby-lobby terakhir, memang posisinya adalah 6-4. 6 itu artinya koalisi pendukung Prabowo ditambah dengan Demokrat yang menyetujui bahwa akan digelar paripurna pemilihan pimpinan DPR pada malam hari ini. Sementara dari fraksi Indonesia Hebat menyatakan bahwa masih ingin untuk melakukan pemilihan itu besok. Nah, kita juga sudah hadir di sini bersama dengan kami ada Bapak Saleh Husin, sekretaris dari fraksi Hanura. Sebelumnya selamat Pak, sudah terpilih lagi. Baik, terima kasih Mbak Nini. Saya ingin tanya Pak, ini sebenarnya jadi dibawa ke paripurna setelah tadi perdebatan panjang ngulur waktu dari siang, kemudian sore sampai akhirnya malam baru mulai lagi keluar dari ruangan tertutup tadi itu. Akhirnya menyetujui apa sih untuk nanti dibawa ke paripurna ini apa yang kita lihat nih awalnya ini nih Pak? Jadi sebenarnya belum ada yang disetujui. Di dalam rapat konsultasi tadi itu belum ada titik temunya. Salah satu adalah yang kami pertanyakan adalah agendanya apa yang mau dibawa ke paripurna. Itu yang sampai selama rapat konsultasi berjam-jam itu belum dapat titik temu. Kan sementara ini yang baru diberikan ini adalah dari kesekjenan ada draft rancangan daripada agendanya. Tetapi sampai saat ini justru kami sangat menghargai teman-teman dari Nasdem mempertanyakan di mana agenda tentang pengesahan tatib sebelum dimulainya paripurna itu. Harusnya ada masuk di dalam agenda. Jadi kami mendukung apa yang diminta oleh Nasdem, yaitu memasukkan salah satu agenda tambahan adalah pengesahan tatib. Tapi bukan materinya yang dibahas, tapi hanya untuk disahkan aja sehingga Nasdem juga merasa ikut memiliki. Nah, tapi pengesahan tatib sendiri kan Pak sudah disetujui pada saat itu kan? Betul, tetapi biasanya di awal masa DPR yang baru itu selalu ada agenda itu. Nah, tapi ini kok nggak ada. Nah, itu yang tadi kami pertanyakan. Apakah ini memang rancangan ini sudah dibuat? Kesekjenan udah ada order seperti itu sehingga tidak ada sama sekali. Nah, akhirnya tadi tidak ada titik temu sehingga kami tiba-tiba pimpinan sementara DPR mengetok palu untuk dilanjutkan kepada agenda paripurna. Nah, itu yang sampai sekarang kami baik Hanura, PDIP, Nasdem, PKB mempertanyakan kenapa kok ini pimpinan meninggalkan ruangan rapat konsultasi. Itu yang kami pertanyakan sampai sekarang. Jadi sebenarnya bukannya memang agendanya adalah malam hari ini membahas siapa pimpinan DPR untuk itu betul. Nah, kan ada 9 agenda termasuk pimpinan definitif daripada DPR. Tetapi kan ada agenda-agenda lain. Termasuk salah satu agenda yang masih belum masuk itu adalah agenda untuk pengesahan di awal masa sidang pertama ini adalah pengesahan tatibnya. Itu yang diminta. Nah, hal ini pernah kami ngalami 5 tahun yang lalu, yaitu baik Hanura maupun Gerindra. Itu pernah kami alami sehingga kita tidak punya perwakilan di alat kelengkapan di Badan Kehormatan. Betul. Sebaiknya harus diberitahu dulu tatibnya itu ya Pak ya. Oke, tapi ini kan kita mengetahui juga sebenarnya untuk dari tatib itu kan turunannya nantinya untuk pimpinan DPR itu nanti ya Pak ya. Sebenarnya untuk petanya saat ini itu sebenarnya seperti apa sih Pak? Ini kayaknya tadi ada yang bilang PKB mau abstain, kemudian ada yang bilang juga P3 masih dalam posisi yang belum bisa menentukan karena ada dualisme di internalnya tadi berdasarkan rapat di dalam. Itu sebenarnya seperti apa sekarang? Benar kan petanya yang sementara ini kan hanya untuk ada yang menginginkan agar ini ditunda untuk besok aja dan ada yang menginginkan untuk dilanjutkan saat ini. Salah satu alasan kita menunda adalah kan kita tahu bahwa teman-teman ini kan baru dilantik dan sudah ada acara-acara yang lain yang saya kira dan sudah pada capek. Seperti periode sebelumnya biasanya kan hari pertama tidak ada kegiatan, hanya ada kegiatan yaitu pelantikan. Besok baru dimulai. Nah, hal ini dilakukan juga oleh MPR. Buktinya MPR menunda untuk besok baru dilanjutkan. Nah, ini kok dipaksa betul-betul, ada apa? Nah, Bapak kan bertanya-tanya nih, dipaksa ada apa? Tadi Bapak sempat menyebut bahwa takutnya ada orderan. Maksudnya apa itu Pak? Ya, buktinya kan akhirnya kami juga mempertanyakan daripada kesekjenan. Kenapa kesekjenan juga meninggalkan ruang rapat konsultasi?
Nah, sementara memang tadi ada 6 fraksi yang meminta untuk ini dilanjutkan dan 4 kan menunda. Tetapi itu belum tentu berbanding lurus dengan komposisi daripada pimpinan DPR. Itu akan berbeda. Saya ingin tanya ke Pak Saleh karena Pak Saleh lebih setuju untuk besok dilanjutkan ya. Kenapa tidak, apa kerugiannya kalau malam ini saja Pak? Satu kondisi daripada teman-teman kan ada yang baru dari daerah pada capek semua. Nah kita menginginkan kan kita ingin mempunyai pimpinan yang betul-betul 5 tahun selama 5 tahun. Jangan sampai kita baru punya pimpinan sebentar terus nanti terjadi kegaduhan lagi. Sehingga nggak ada masalah kalau besok dilakukan pada pagi hari kan lebih fresh, pemikirannya juga lebih fresh. Sehingga kita memiliki pimpinan-pimpinan yang betul-betul fresh. Jangan sampai hanya pimpinan yang terpaksa, akhirnya tengah jalan kita jatuhkan lagi. Artinya saat ini kalau malam ini terkesan memang dipaksakan. Terlalu dipaksakan. Terlalu dipaksakan. Betul. Oke. Nah, menurut Bang Saleh sendiri, Bang Saleh sudah sebelumnya ada di DPR juga, jadi bisa melihat lah nih kira-kira nih kita bakal on time nggak nih? Katanya jam 11 mulai. Kalau lo melihat situasi masih panas di belakang layar, apakah memungkinkan kita akan mulai on time? Saya kira tidak, karena apa? Sampai sekarang juga teman-teman masih nunggu di ruang rapat konsultasi, masih menanyakan tentang kenapa kesekjenan meninggalkan tempat juga. Ini dari 4 fraksi yang dari 4 fraksi yang ada masih tinggal di ruang rapat konsultasi. Baik, Bang Saleh, terima kasih banyak atas waktunya dan kita pasti nanti akan ketemu lagi. Kita mempunyai pimpinan yang betul-betul 5 tahun ke depan, pimpinan yang solid. Insya Allah. Terima kasih banyak Pak Saleh, terima kasih banyak, silakan. Dan Pak, itulah tadi Saleh Husin dari Sekretaris Fraksi Hanura. Kita juga masih akan berbincang lagi dengan anggota-anggota yang lain untuk sementara.